Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Bari Ramansyah, mahasiswa PPG Angkatan ketiga tahun 2021, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Syah Kuala Aceh. Pada video kali ini, saya akan memberikan materi tentang identifikasi gradien pada persamaan garis lurus dalam rangka uji kinerja guru dengan pendekatan TPEC dan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Bari. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, insya Allah semua baik-baik saja ya. Jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah Bapak berikan. Ya. Bapak berharap kalian on cam. Fokus, semangat ya, karena selain Bapak menilai pengetahuan, hari ini juga kita akan menilai sikap dari kalian. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan sekali lagi. Oke, kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Silakan pimpin doa. Damar, silakan. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Damar. Jadi Bapak sudah membentuk kelompoknya, antara lain ada kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Silakan kalian lihat nama-nama kalian berada di kelompok mana ya. Oke. Kemudian nanti di akhir ada tes individual ya. Jadi kita langsung submit, nanti nilainya sudah bisa kalian ketahui. Baik, sebelum kita mulai, Bapak akan refresh mengingat materi sebelumnya ya. Bapak akan mengirimkan link soal ya. Oke, sudah 4 siswa yang masuk. Oke, anak-anak, sudah ada 17 siswa ya. Oke, kita akan mulai. Sudah banyak siswa yang benar ya. Aga, Quesya, Sekar, Lana, Pandia, Damar, Abi, Tiana, Daril sudah benar semua ya. Baik, terima kasih anak-anak. Ini Bapak senang banget ya. Kalian sudah memahami materi sebelum-sebelumnya yang sudah kita pelajari. Jadi nomor 1, gradien garis yang berwarna merah pada gambar ini anak-anak. Gradien itu adalah sisi apa anak-anak? Sisi tegak. Sisi tegak. Dibagi Sisi data. sisi data. Kita bisa melihat ini sisi tegak berapa satuan nih jaraknya nih. Jadi 6/2. Berarti nilai gradiennya adalah 3. Gitu ya anak-anak. Atau kalian boleh pakai yang menggunakan jarak 2 titik. Jadi kan garis ini melewati titik 1, -2 dan 3, -4. Berarti gradien itu adalah X2 dikurang X1. X2 kurang X1. Ada yang bisa jawab anak-anak? Y2 berapa? Minus 2. Benar sekali. Dikurang Y1. Y1-nya berapa? 4. 4. Betul. Dibagi X2-nya berarti 1. Dikurang X1-nya 3. 3. Minus 6. 1 dikurang 3. Minus 2. Minus 2. Jadi the answer is Minus 3. 3 ya. juga. 3. Sama ya. Ini nomor 2. Ini udah pasti loh. Masa masih salah ya? Setiap 2 titik itu dapat digabungkan oleh sebuah apa? Setiap 2 titik. Digabungkan Garis. oleh sebuah Garis. Garis. garis lah. Kalau ada 2 titik ya, kita akan hubungkan menjadi sebuah garis. Gitu ya anak-anak ya. Untuk soal nomor 3, ya berarti kalau di sini huruf X, maka di sini juga huruf X. Berarti di sini 2 dikali X-nya 2 ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 5. Tujuan belajar kita adalah kita akan berdiskusi lagi serta kita tanya jawab. Jadi ada kasus di lembar kerja kalian LKPD peserta didik. Nanti kita pakai software GeoGebra. Nah, diharapkan nih Bapak berharap kalian itu bisa mencari gradien
tapi pada persamaan garis lurus ya. Jadi kalau hari ini kita akan lebih mempelajari persamaan garis lurus itu apa. Nah, nanti kita akan mencari gradiennya itu di mana dengan tepat dan jelas. Oke. Nah, sebelum kita mempelajari persamaan garis, nah, kalian harus bisa dulu membaca grafik nih. Oke. Jadi nih si Tom itu mau jalan lurus ke tempat pemberhentian bus. Itu jaraknya 160 meter. Kalian bisa nggak menggambarkan apa yang terjadi dari grafik ini? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Kecepatan Tom. Kamu bisa menggambarkan nggak si Tom itu ngapain aja? Oke, terima kasih Ariel. Ada yang tanggapan yang lain nggak? Jadi yang dari 0 sampai 50 detik dia tuh berjalan menuju stasiun busnya. Oke. Cuman dia balik kanan 20 detik. Kemudian kebalikannya. Terus dia jalan lagi ke stasiun busnya sampai detik ke 100. Yang detik ke 100 sampai 120 itu dia udah sampai, jadi tidak naik lagi. Ini sudah sampai, kata Fidel. Oke. Yang lain setuju sudah sampai? Setuju. Oke, setuju. Kenapa? Karena jaraknya sudah menempuh 160. Karena jarak ke pemberhentian bus 160. Kemudian ada yang menjelaskan nggak? Ini kenapa turun? Ini kejadiannya seperti apa nih kalau dia turun, si Tomnya? Balik arah nggak Pak? Bukan Pak. Raditya bilang balik arah. Yang lain gimana? Setuju nggak? Dia balik arah. Setuju Pak. Yang lain setuju bagaimana? Katanya balik arah nih. Kata Fidel sama Radit balik arah. Setuju ya? Bapak jelaskan. Tadi Fidel sudah bagus menjelaskannya ya. Dari detik ke 0 sampai ke 50, dia berjalan sudah menempuh 100 meter. Nah, si Tom itu entah kenapa ketika 100 meter, waduh, misalnya nih, waduh dompet saya ketinggalan nih. Dia balik. Dia balik lumayan nih dari 100 meter sampai ke 40 meter. Tapi pas ternyata dia mau balik di sini, ternyata, dompetnya ketemu ada di jaket. Dia mungkin sambil balik, sambil ngerogoh-ngerogoh. Alhamdulillah dompet saya ada di jaket. Akhirnya dia jalan lagi. Ada bedanya nggak dari perlakuan tadi si Eril bilang kata kecepatan? Antara dia jalan di kondisi nomor 1 sampai sama kondisi nomor 2, sama apa beda? Kondisi nomor 1 mungkin dia santai Pak, karena belum telat. Tapi karena dia balik arah, jadi nomor 2-nya dia buru-buru. Oke. Sarah bisa bilang dia buru-buru, kenapa Sarah? Kemiringannya kan yang satu kayak gini, yang satu Oke. Kemiringannya lebih curam ya. Yang lain gimana? Gimana? Benar Pak, benar Pak. Otomatis ini kata Sarah tadi buru-buru, betul ya. Oke. Dari persamaan garis grafik itu kita sebenarnya bisa membaca atau menafsirkan suatu keadaan. Seperti contohnya Tom ini. Gimana Abi? Ini penjualan Abi, artinya apa Abi? Semakin tinggi penjualannya, semakin besar keuntungannya. Mantap Abi. Yang anak-anak yang lain juga paham. Insya Allah kalau kita bisa mempelajari materi ini, kamu tuh salah satunya bisa membaca grafik dengan baik ya. Jadi ada sebuah provider, ini biasanya ini provider handphone lah ya. Jadi ada pelanggan dikenakan abdemen, walaupun tidak pakai internet pun tetap kena harganya segitu, sebulan 25.000. Jika kamu menggunakan 1 giga kuota tambahan, itu nambahnya 5.000. Kalau memakai 2 giga, itu jadinya nambahnya berapa dan seterusnya. Berdasarkan pengalamanmu menggunakan kuota internet, tentukan biaya pemakaian yang kamu bayarkan berdasarkan ketentuan provider tersebut. Nah, jadi ini Bapak nanti minta kalian per kelompok. Ya, misalnya kelompok 1 siapa? Saya makainya 2 giga sebulan. Saya makainya 3 giga sebulan. Kelompok yang kedua, saya makainya 6 giga per bulan. Bapak minta tiap-tiap kelompok itu mempunyai jawaban. Nah, nanti ketika kamu sudah mendapatkan jawaban dari masing-masing anggota kelompok,
Itu nanti kamu tentukan biayanya. Ya, biayanya tapi pakai aturan yang ada di sini, yang provider ini ya. Oke, paham? Sarah, internet biasanya ngabisin berapa giga sebulan? 10 kayaknya Mas, 10 giga. Kalau 10 giga, berarti Sarah menghabiskan berapa biaya kalau pakai aturan ini? 1 giganya 5.000 loh Sarah. 1 giga itu kena biayanya 5.000. Nah, kalau Sarah 10 giga, jadi biayanya berapa? Ditambah dengan biaya tetap per bulannya atau abonemen, itu 25.000, itu harus dibayar tiap bulan. Pakai dan nggak pakai tetap bayar 25.000. Nah, berarti kalau Sarah pakai 10 giga, jadi biayanya berapa? 75.000. Oke, 75.000. Apakah benar? Yang lain ada perhitungan yang sama nggak dengan Sarah? Apa berbeda? Benar, Pak? Benar ya, Fidel ya? Iya, Benar. benar, Pak. Oke, nanti kamu buat perhitungannya seperti nilai fungsi. Oke, paham ya? Oke, itu yang aktivitas nomor 1. Nah, sekarang kan kamu kan sudah dapat tuh, kayak tadi Sarah. Sarah kan tadi memakai 10 giga. Ya. Bayarnya 75.000 kata Sarah. Nah, berdasarkan data tersebut, gambarlah pasangan titik yang kalian peroleh per kelompok dari jumlah pemakaian dan biaya. Misalnya Sarah makai 10 giga, biaya 75.000. Berarti nanti Sarah buat pasangan berurutan itu berarti 10,75.000. Gibran memakai cuma 3 giga. Biaya misalnya, biayanya berapa? Misalnya biayanya X, berarti nanti himpunannya adalah 3,X ribu. Nah, dan seterusnya. Setiap anggota kelompok membuat catatan seperti ini. Ya. Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham. Nanti kelompok 2 siapa lagi? Ada Sarah, Gibran, ada Rafaelo, dan yang lain-lain ya. Oke. Nanti kalau sudah membuat himpunan pasangan berurutan, Bapak minta kalian untuk memindahkan, kalau himpunan pasangan berurutan itu nanti dipindahkan ke bidang apa? Ingat nggak? Koordinat. Wah, bagus banget itu bidang koordinat. Betul sekali tuh. Benar ya, ke bidang koordinat. Jadi nanti Sarah makainya berapa giga? Oh, Sarah makainya 3 giga. Berarti menghabiskan biaya berapa? Gitu ya Sarah ya? Kok Sarah 3 giga sih? Ini Gibran kalau 3 giga biayanya berapa? 3, berapa? Oh, kalau Sarah 10 giga. Sarah 10 giga, berapa tadi biayanya? Oh, 75.000 Sarah. Oh, berarti titiknya 10,75.000. Berarti nanti Bapak minta kalian membuat seperti ini. Ya. Dan seterusnya. Bapak minta kalian diskusi. Ada join break room ya? Sudah ada, Bapak. Oke. Ya, silakan. Udah, Pak. Silakan masuk sesuai kelompoknya. Oke. Kelompok 1 silakan berhitung. Aga pakai berapa? 8 giga paling Pak. 8 dikali 5.000 plus 25.000. Oke. Nanti juru tulisnya siapa nanti yang share screen? Saya aja Pak. Ya, oke, baik, terima kasih. Sama buat ini ya, agak titiknya itu loh, titik. Nanti kamu gambarkan bidang koordinat itu loh. Yang kamu kan udah paham tadi kan, titik koordinat. Nah, nanti kamu gambarkan juga sekalian. Oke. Oke, anak-anak kelompok 2. Nanti yang akan share screen siapa? Masih belum tahu, Pak. Oke, nanti ditentukan. Ya. Saya akan ambil contoh. Tadi Sarah memakai 10 giga ya. Berarti 10 dikali berapa Sarah? 5.000. Terus ditambah 25.000. Oke. Nah, nanti tugas yang share screen adalah kalian membuat titik-titik koordinat dari tiap-tiap anggota kelompok ini. Tadi kan Sarah kan 10,75.000 ya. Nah, nanti yang lain Abi berapa, Gibran berapa, Tiana berapa, Rafaela berapa. Nanti yang share screen siapa, nanti digambarkan. Oke, waktu kita 5 menit ya. Terima kasih, Bapak ke kelompok 3. Baik,
siapa nanti di kelompok 3 yang akan share screen. Nah, nanti yang kamu share screen itu adalah hasil-hasil perhitungan dari tiap anggota kelompok. Misalnya Fidel memakai 3 giga. Berarti 3 dikali, coba deh Bapak minta siapa ya? 5.000 Pak. Ya, 3 kali 5.000, 15.000 ditambah biaya tetapnya 25.000. Gitu ya. Nah, nanti yang keduanya itu kamu buat titik koordinat. Ya, pasangan berurutan. Nanti kamu gambarkan tadi sudah disebut di bidang kartesius. Ya, terima kasih. Oke. Kelompok 4, pertama kamu share screen biaya-biaya yang dipakai tiap teman kamu. Kalau Eril katanya 30 giga. Nah, nanti setelah itu kamu buat titik-titiknya ya. Eril misalnya cuma 3 giga. Ini namanya giga nih. Nah, jadi nanti titiknya begini, Quesia. Titiknya adalah 3,40 ribu. Berarti begini. Kalau pakai 5 giga, koma, bayarnya berapa nih? 50.000. Oke? Baik, selamat mengerjakan. Waktu kita 3 menit lagi ya. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah berdiskusi. Kita kembali lagi kelas utama. Oke. Sekarang Bapak minta dari kelompok 1 dulu ya. Tadi kayaknya kelompok 1 itu udah mantep tuh. Silakan si Aga katanya mau share screen. Ya, Pak, coba. Ya. Jadi rumus fx itu 5.000x plus 25.000. Soalnya 5.000 kan setiap kali nambah 1 giga nambah 5.000, terus itu ada biaya awalnya, ya kan? Terus itu gini rumusnya, terus itu ini saya pakai 8, jadi 8 kali 5.000, 40.000 plus 25.000 dan seterusnya. Terus itu ini grafiknya, gitu Pak. Oke. Sekarang menurut kelompok 2 ada nggak jawaban yang beda dari si Aga ya? Coba kelompok 2 ada yang mau share screen nggak? Share screen, Pak. Ya, kelompok 2 coba share screen. Ya, silakan. Nanti kita akan bandingkan dengan jawabannya Aga ya. Berapa jadi biayanya? Tadi 45. 45.000. Hah. Oke. Bukan, 35. Oh, Kemudian kalau 4 berapa? 45. 45.000. Kalau 8? 65.000. Iya. Kalau 6 giga berapa? 55.000. Masa menurun? Itu kebalik, Gibran. Oh, aduh. kok aku sih yang nulis? Nih, ini Bukan, 6. itu kebalik 8 sama 6-nya. Oh. Oke, ini berarti kalau 8 tadi 65.000 ya, anak-anak ya. Kalau ini berarti 55.000. Nah, sekarang kalau Bapak lihat di sini, ada titik ya anak-anak ya. Jadi biaya, ini yang dapat 35.000 ini dari mana awalnya nih? Dari mana perhitungannya? 2 dikali 5.000 ditambah 5.000 dikali 2 gitu ya. Ditambah 25.000. 25.000. Kemudian yang kedua, berarti berapa? Dapat 45.000 itu dari mana? 5.000 dikali 4 tambah 25.000. Tambah 25.000. Terus dapat yang ketiga 5.000 dikali 6. 6. Karena pakai 6 giga tambah 25.000. Dan yang terakhir dia memakai 8 giga. 5.000 dikali 8 ditambah 25.000 gitu ya. Nah, sekarang kalian ingat nggak ini waktu materi sebelumnya ini kita ingin mencari apa ini anak-anak? Materi sebelumnya kita belajar apa tuh? Mencari Gradien. sebelum gradien. Mencari nilai Fungsi. nilai fungsi, betul sekali Damar, nilai fungsi Damar. Berarti di sini ada fungsi yang kita lihat di sini, ada sumbu X di sini dan biaya sumbu Y. Gitu ya.
Oke? Nah, sekarang coba dengan membuat nilai fungsi biaya fx, itu berarti fungsinya apa? Ada yang bisa nggak menjawab di sini? Tadi agak di kelompok 1, Bapak lihat udah ada fungsinya. Nanti Bapak mau cocokin nih dengan kelompok 2, 3, dan 4. Ada yang bisa menjawab fungsi ini nggak dari pola-pola angka ini? Jadi berapa fungsinya? Ingat nggak? Bisa nggak? 5.000 X tambah 25.000. Ditambah 25.000. Nah, begitu anak-anak cerdas kalian ya. Ini adalah sebuah fungsi dari titik-titik pasangan berurutan ini. Yang mana kalau misalnya titik-titik ini kita hubungkan, dia akan menjadi, tadi yang quiz yang pertama tuh, kalau 2 titik dihubungkan oleh apa? Oleh sebuah Garis. garis. Nah, kesimpulannya fx 5.000x plus 2.500 ini adalah persamaan garis anak-anak. Fx ini adalah apa kalau kita lihat dari sini nih? Biaya. Biaya. Biaya itu apa? Kalau kita lihat bidang koordinatnya ini, dia berada di sumbu apa biaya ini? Iya. Sumbu Y. Yeah. Jadi kesimpulannya fx sama dengan 5.000x, fungsi 5.000x plus 25.000, kalau kita rubah dalam bidang koordinat menjadi Y sama dengan 5.000x plus 2.500. Coba Bapak minta kelompok 3 share screen yang titik koordinatnya kelompok 3. Coba Yardan. Tadi yang pertama memakai berapa giga Yardan? Kelompok kamu Yardan. 35.000 Pak. Itu 2 berapa- giga, 2 giga. 2 giga siapa? 2 giga, tunggu sebentar. 2 giga itu Damar Pak. Damar 2 giga. Damar dikit amat makanya 2 giga. Berarti 2,35.000. Terus habis itu berapa lagi? Lalu 4 giga, 4 giga. 4 giga berapa? 45.000. Berarti titik koordinatnya berapa di sini? 4,45.000. 4.000. Oke. Kita tadi persamaan garis sudah dapat. Adakah yang bisa mencari gradiennya? Ada yang tahu gradiennya berapa? 5.000. Yang jawab siapa? Emang bukan, Pak? Adakah jawaban yang beda dari Aga? 5.000. Ada yang beda nggak jawabannya? Aga langsung bilang 5.000. Sama Pak, 5.000. Sama 5.000. Coba deh, Abi bisa perhitungannya dari mana Abi kalau dapat 5.000? Caranya bagaimana kalau kamu? 45.000, Heeh. terus dikurang 35.000, terus per 4 dikurang 2. 10.000 Dibagi 4 kurang 2. 2. Bagus Abi, mantap. Abi dan Aga super duper keren. Yang lain juga sama kerennya. Oke. Baik. Tadi yang ada fxy itu, tadi apa tadi persamaan garisnya? Y sama dengan Sama dengan 500x, 5.000x Tambah 25.000. 25.000. Itu ini namanya persamaan garis. Sedangkan tadi Abi barusan menghitung gradiennya berapa tadi Abi? 5.000. Kalau kalian amati di persamaan garis sama gradien ini, kira-kira apa sih hubungannya? Ada yang sama nggak sih? Bisa kalian simpulkan nggak coba? angka sebelum X. Betul, ya Lana. Angka sebelum X itu apa? 5.000 Itu apa? Kamu bisa simpulkan. F. Kurang tepat. Gradien. Gradien. Coba Abi jelaskan Abi dengan kalimat. Jadi gimana kesimpulan Abi? Ya, angkanya sama kayak 5.000. Angkanya sama kayak 5.000. Oke. Jadi kesimpulannya adalah nilai koefisien variabel X. Koefisien itu berarti angka di huruf X. Ini namanya koefisien. Adalah gradien. Itu kesimpulannya ya. Paham anak-anak? Paham ya? Oke, paham. Baik anak-anak. Persamaan garis yang ada huruf X-nya itu gradiennya yang di huruf X itu. Misalnya ada persamaan garis. Y sama dengan 10X min 5.000. Oh, berarti gradiennya 10, Pak. 10. Iya.
Nah, sekarang Bapak bantu kita sama-sama explore GeoGebra di LKPD ini. LKPD kamu bisa buka browser sendiri. Nah, ini kita akan buktikan nih, kamu di sini. Di situ di LKPD-nya disuruh membuat apa? Gradien garis apa anak-anak? Coba lihat deh. Di LKS kalian itu. Di lembar selanjutnya. Nih. Suruh buat garis apa? 2x plus 10. Ya. Lihat ini kan? Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, ya. Saya akan buat 2x plus 10, lihat ini. Sedangkan di layar saya ini yang muncul itu baru 0,5x plus 3,9. Nah, ini saya buat 2x plus 10. Ini saya pindahkan nih. Ini 2x. Wah, nih, lihat di sini. Ini kan x-nya jalan nih. Ini kamu rubah sampai dia bentuknya menjadi 2. Nah, 2x. Kemudian ini 3,9 kita rubah jadi 10. Nah, jadi seperti ini. Kalau kamu lihat gambar ini, 2x plus 10, lihat M-nya nilainya berapa nih anak-anak? 2. 2, betul sekali. M di sini 2. Ya. Ini M-nya 2. Ini garis 2x plus 10. Berarti gradiennya 2. Ya. Kemudian di lembar kerjanya itu apa pertanyaannya selanjutnya? Di lembar kerjanya. Nih, di selanjutnya ini apa nih? Nomor 1, apa maunya? Bagaimana posisi garis ketika gradiennya 0? Kalau gradiennya 0, itu kira-kira gambarnya seperti apa? Yuk kita buat gradien. Gradien itu kan yang M ini nih. Kalau kita buat 0, kita geser ke 0. Nih, ini geser-geser nih di slider nih. Kira-kira ada yang bisa nggak nih nolnya bagaimana anak-anak? Ketika gimana garisnya? Garisnya lurus, Lurusnya vertikal apa horizontal? horizontal. Horizontal. Kita cek. Nah, seperti ini. Ini nih garisnya nih. Kalau Lana lihat, Lana bagus Lana ya. Ini kan yang tadi katanya angka yang di X gradien. Ini gradiennya 0. Ya kan? 0x kan? Nah, ini gambarnya seperti ini, lurus kayak jalanan. Gitu ya. Nah, nanti selanjutnya ada yang miring-miring ya. Kalau bagaimana kalau dia miring? Nah, ini dia minus nih. Nah, tuh. Ini gradiennya minus nih kalau kamu lihat nih. Min 1,1. Ya. Sebentar. Oke. Jadi kalau dia min 1,1 dia minus ya. Minus nih. Ya kan? Jadi kamu nanti bisa menggambarkan kalau gradien minus itu keadaan garisnya seperti apa. Ya, nanti anak-anak dicoba. Kalau gradien positif itu dia bagaimana? Nah, seperti ini. Ini positif nih. 0,5 positif, 1,2 positif, positif ya. Kalau minus begini. Nah, kalau ilustrasi dari dari kebanyakan ini, ilustrasinya itu adalah kalau gradien positif, dia itu nanjak. Ibarat kalau misalnya ada pendaki gunung, dia itu kalau naik gunung, ya, dia akan menanjak. Oh, kalau menanjak itu berat, ya, makin berat bebannya. Nanjak nih, naik ke atas. Ini namanya gradiennya positif ya. Tapi kalau misalnya dia gradiennya negatif, dia itu biasanya akan turunan, ya. Dia akan turunan. Seperti ini ya. Dia akan menurun ke bawah. Gitu. Oke anak-anak, waktu kita tinggal 10 menit lagi. Bapak kira cukup penjelasan dari Bapak. Nah, ini pasti bisa jawab dong. Berapa ini yang nomor A gradiennya?
Minus 3/2. Minus 3/2. Good. Lanjut lagi, yang bawah berapa gradiennya? Kamu masih ingat nggak materi? 4x. 4. Ini tapi masih ada 3, nak. Masih ada 3, nak. 3-nya dikemanakan? Dibagi. Nah, dibagi, betul. Berarti Y sama dengan 4X min 100 Bagi 3. bagi 3. Bagi 3. Atau kita membaginya satu-satu, berarti 4/3X dikurang 100. Bagi 3. Berarti gradiennya berapa dong? 4/3. 4/3. Good. Satu soal lagi nih yang bawah. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Oh, kalau kalian bisa jawab, hebat kalian, sumpah. Smart kalian. Caranya bagaimana? 5/10. Si Aga udah jawab aja nih. Setengah. Aduh, curang nih Aga nih, jawab duluan. Nih, langkah pertama bikin aja kalau mau seperti atas ya. Jadi gini, min 10Y sama dengan 5X pindah ruas jadi berapa? Min 5X. Ya. Minus 5X. Dan minus 10Y pindah ke sana jadi berapa? Minus 10Y. Plus 10Y. Kok plus 10? Sorry. 100 yang pindah ya. Sorry. 100 yang pindah. Kenapa 10Y-nya yang pindah? Yang pindahnya ini adalah minus 100 pindah menjadi plus 1. Jadi Y sama dengan minus 5X plus 100 dibagi minus 10. Nah, jadi gradien itu adalah yang ini. Nah, tadi yang agak udah jawab duluan ya. 5/10. Negatif bagi negatif jadi positif. Oke ya. Oke, anak-anak. Kalian ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kesimpulannya tuh gradien itu sama kayak nilai X. Jadi gradien itu adalah angka yang sama nilai X ya. Jadi ada yang tahu nggak sebenarnya bentuk Y sama dengan 5.000X plus 25.000 itu sebenarnya kalau kita pindahkan bidang koordinat dia jadi apa sih? Oh iya, sama garis. Jadi garis. Oh. Betul. Yang mana gradien itu adalah angka di variabel X-nya. Jadi kesimpulannya begitu anak-anak ya. Tes formatif, kalian kerjakan, nah, silakan kerjakan 5 menit. Oke, Aga udah masuk 100. Hebat. Yang lain segera menyusul. Kalian Abi Putro, sayang sekali. Gak apa-apa Abi, bagus. 75 ya. Baik anak-anak, waktunya cukup. Bagi kalian yang nilainya masih di bawah 70, nanti ada remedial ya anak-anak. Kalau nilainya di atas 70, nanti akan ada pengayaan atau soal-soal yang lebih menantang. Pertemuan selanjutnya kita akan mencari persamaan garis lurus dengan menggunakan gradien. Oke, Bapak tetap minta masukan dari kalian ya. Kalau memang Bapak hari ini ngajarnya kecepatan Pak. Bapak materi ini susah loh Pak, soalnya terlalu ini Pak. Bapak tetap minta perbaikan dari kalian semua. Semoga perbaikan masukan dari kalian itu berguna buat kita semua ya. Oke, silakan kita tutup kegiatan ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di mana? Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu anak-anak. Bye. Baik, Pak. Assalamualaikum. Bye, Pak. Assalamualaikum, Pak.